المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته يا سيدنا يا رسول الله نسألك الشفاعة يوم الأرض أكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإلى روح جميع مشايخنا ومشايخنا وسهل سيجلد السيوطي وسيجلد المحلي وسي حسن بن أحمد بن محمد بن سالم القف صلى الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gedein lagi Bang Weng. Bang Weng, gedein lagi dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan illahu kecuali Ia. Ai la ma'buda bihaqqin fil wujudi. Maksudnya tidak ada yang berhak disembah dalam perwujudannya illahu kecuali Ia, kecuali Allah. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyumu yang maha jumeneng, yang maha berdiri. Al-Qayyumu al-mubalighu fil qiyami bitadbiri khalqihi. Al-Hayyu maksudnya ad-daimu al-baqa'u yang mayeng, al-baqa'u yang langgeng kekal. Al-Qayyumu yang maha berdiri, al-mubalighu yang maha sangat fil qiyami dalam pendiriannya, bitadbiri khalqihi dalam urusan mengatur makhluknya. Ayat ini sering kita sebut dengan ayat kursi karena di dalamnya terdapat kalimat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Menjadi surah atau menjadi ayat yang cukup familiar di kalangan kita karena hampir sering dibaca dalam kegiatan apapun, ba'da sholatnya, syukuran rumahnya, syukuran mobil baru, syukuran motor baru, syukuran dapat kerjaan, syukuran anak lahiran, syukuran ulang tahunan, syukuran haul-haul, semuanya itu biasanya dilantunkan ayat-ayat kursi. Intinya ayat kursi ini ada di ini, di ayat 255. Nah, kenapa ayat ini kemudian menjadi sangat familiar, sangat penting, ibaratnya bahasa kitanya
termasuk ayat-ayat kesaktian, sakti, ayatnya mujarobat. Orang mau apa aja, mau sembuh dari penyakit baca ayat kursi, mau bisa terbang baca ayat kursi. Zaman dulu kalau para guru-guru ngasih ilmu hikmah ke murid-muridnya, pasti di dalamnya terdapat zikir yang zikirnya dianjurkan atau diarahkan untuk membaca ayat kursi, karena ayat ini menyebutkan Allah baik dalam bentuk orang ketiga maupun dalam bentuk zahir banyak banget. Pertama, lafaz Allah yang pertama tadi satu, ada lagi lafaz ilah Tuhan dua, huwa yang berarti dia kembali kepada Allah tiga, al-hayyu-nya kembali kepada Allah empat, al-qayyumu-nya kembali kepada Allah lima, ta'khudhuhu hu-nya kembali kepada Allah enam. Kalau dijumlah, ahli tafsir menjumlahkan ayat ini dengan jumlah 17 kali menyebutkan kata Allah, baik dalam bentuk sifat, dalam bentuk nama, ataupun dalam bentuk domir atau kata ganti. Nah, itu perwujudan dari jumlah rakaat kita sholat sehari semalam. Dan ayat-ayat surah Al-Baqarah ini terdiri dari ayat-ayat kursi ini terdiri dari 5 tumpuan yang menggambarkan 5 waktu sholat kita dalam sehari semalam. Tidak menceritakan orang lain di sini. Ini ayat menceritakan tentang keesaan, kebesaran, kehebatan, keagungan, kemaha-mahaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diambil dari banyaknya bunyi lafaz yang menceritakan Allah, maka ayat kursi menjadi salah satu ayat yang dijadikan sebagai zikiran bagi umat muslim. Allah mulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Ia, kecuali Allah. Maka ayat la ilaha illa huwa ini itu adalah turunan dari la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah mah tiada Tuhan selain Allah. Kalau la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu, Allah itu Al-Hayyu, zatnya maha hidup. Ad-Daimul Baqa'u, yang langgeng dan kekal. Lafaz hayyun itu ada dalam sifat wajib Allah yang 20. Hayan, sama, basor, kalam. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayyan. Ada di situ hayyan yang berarti maha hidup. Kenapa lafaz hayyun mah ada dalam sifat Allah yang 20, tapi kayak Raufur Rahim nggak ada. Azizun Ghafur ada nggak di sifat 20? Nggak ada. Azizun Ghafur nggak ada di sifat 20. Tapi kenapa sifat 20 mah ada hayyun? Yang ada di sifat 20 itu adalah sifat-sifat Allah yang tidak mungkin punya kebalikan. Contoh, hayyun artinya hidup. Kebalikan hidup, mati. Mungkin nggak mati? Nggak mungkin. Maka sifat hayyun itu adanya di sifat wajib 20. Tapi kalau Raufur Rahim, Allah itu maha belas kasih sayang, ada nggak di sifat 20? Nggak ada. Adanya di Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kenapa?
Karena Ra'ufur Rahim mah ada kebalikannya. Kadang-kadang Allah itu galak, Al-Qahir, kadang-kadang Allah Mu'izz, memuliakan, kadang-kadang Allah Mudhil, menghinakan. Tapi kalau di sifat wajib, wujud, ada nggak lawannya Allah sifatnya Adam? Nggak ada. Sifat wajib Allah mah wujud. Tapi kalau kayak Ghafurur Rahim yang adanya di Asmaul Husna, apalagi Al-Muta'ali yang meninggikan, ada Allah kadang-kadang bisa merendahkan orang. Kadang-kadang Allah bisa menghinakan orang. Maka adanya di Asmaul Husna. Tuh gitu ya, kenapa makanya Asmaul Husna sama sifat wajib 20 yang dikarang oleh ulama-ulama kita, oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan oleh Abu Mansur Al-Maturidi itu cuma 20, nggak sampai 99. Tuh kalau ada yang ditanya, kenapa nggak 99? Orang Asmaul Husna 99. Iya, kalau Asmaul Husna mah ada sifat baiknya, ibaratnya mah ada yang bagusnya, ada yang menurut kita mah kebalikannya, meninggikan, merendahkan, memuliakan, menghinakan. Tapi kalau di sifat wajib 20 nggak ada, adanya sifat mustahil. Wujud lawannya ada, mukhalafatul lil hawadisi lawannya mumatsalatul lil hawadisi, gitu ya. Hidupnya Allah tidak diawali dari kematian. Nah, ini ngajinya rada mikir tingkat tinggi. Hidupnya Allah tidak diawali dengan kematian, tidak diawali dengan ketiadaan. Wujudnya Allah tidak diawali dengan keadaman. Adanya Allah tidak diawali dengan tiada. Beda dengan wujudnya manusia. Manusia itu ada karena adanya yang diadakan oleh zat yang maha ada. Manusia itu ada karena diadakan. Diadakannya oleh siapa? Oleh zat yang maha ada. Nah, zat yang maha ada itu sudah ada sebelum kata ada itu ada. Maka wujudnya kita, manusia, makhluk semuanya, itu bukan wujudun hakikiyun. Namanya wujudun nisbi. Yang adanya karena ada zat yang maha ada. Header ya. Ini kayak kolong meja, saya pernah cerita kayak kolong meja nih, kolong meja. Ada mangweng kolongnya? Ada nggak kolongnya? Kalau mejanya saya angkat, kolongnya ada nggak? Nggak ada. Nah, kita itu ibaratkan kolong meja. Kalau kolong meja ini mejanya diangkat, ya nggak ada. Maka sebenarnya kita itu ada atau nggak ada, Bang Weng? Nggak ada. Sebenarnya manusia itu nggak ada. Karena adanya kita gara-gara adanya Allah. Kalau Allah nggak ada, ya berarti kita juga nggak ada. Kalau zat yang maha ada itu nggak ada, ya berarti kita juga nggak ada. Maka adanya kita adalah wujudun nisbi, wujud yang diselendehkan, yang harus nyender ke sesuatu yang memang benar-benar ada. Maka itulah kenapa Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar Al-Hallaj mengatakan bahwa tiada manusia, yang ada hanya Allah. Panggil Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum Syekh Siti Jenar, ini ada yang manggil, suruh panggil ke Wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dipanggil ke sono. Kasih tahu ke Wali Songo, tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Kata Syekh Siti Jenar ngomong begitu, Mang Weng dipanggil sama Pak Umar. Oweng, panggil Pak Umar. Enggak ada Oweng, yang ada hanya Allah. Tuh, coba. Kata Wan Umarnya, ya udah, panggil Allahnya suruh ke sini. Nah, Mang Weng jawab lagi, tidak ada Allah, yang ada hanya Syekh Siti Jenar, yang ada hanya Oweng. Keder kan? Karena memang kalau kita teliti
makna kalimat Siti Jenar itu maknanya makna tinggi yang mengatakan bahwa Allah itu ada, kita yang sebenarnya tidak ada. Makanya ketika ditanya, Anda siapa? Allah. Kamu? Allah. Kamu? Allah. Allah semua akunya. Itu yang dikhawatirkan oleh para wali-wali yang lain, khawatir orang-orang yang belum masuk ke dalam makom tertinggi mengatakan dirinya adalah Allah, kan bingung jadinya. Makanya sering kita sebut dengan kalimat manunggaling kaula Gusti, bahwa kita dan Allah, saya dan Allah sudah menyatu tuh gitu. Coba kan serem ya. Jadi adanya Allah itu tidak seperti adanya makhluk. Makanya Allah punya sifat mukhalafatul lil hawa disi, berbeda dengan makhluknya. Adanya Allah tidak diakhiri dengan ketiadaan. Adanya Allah tidak diakhiri dengan ketiadaan. Adanya Allah akan selalu ada, bako. Makanya wujud, qidam, bako. Wujud, qidam, bako. Allah itu ada, Allah itu qidam, terdahulu, tidak ada yang mengkidamin lainnya. Bako, kekal, tidak ada yang mungkin bakal menghabisinya. Maka Allah bersifat hayyu di sini itu dikatakan oleh Imam Jalaluddin ad-daimu al-baqa'u, yang mayeng, yang langgeng, yang kekal. Lantas Allah sebutkan untuk sifatnya lagi adalah sifat al-qayyum, al-mubalighu fil qiyam bitadbiri khalqihi, yang sangat mengatur makhluknya, tidak pernah diam, tidak pernah berhenti untuk mengatur urusan makhluknya, siang malam, pagi sore, semuanya qayyum, diatur oleh Allah, diset oleh Allah, disetting oleh Allah sebagaimana mestinya. Jadi sekalipun Allah itu hayyun, tapi kehidupan Allah juga tetap ada pada qayyum. Beda dengan manusia, hayyunnya doang. Apa punya sifat qayyum? Enggak punya sifat qayyum kita mah. Kadang-kadang kita capek ngurusin, ya capek lah, udah jadi sapuin dulu, ntar ya sore, ya kan gitu. Karena kita mah nggak punya sifat qayyum. Ketua jadi ketua DKM pasti dalam hati ya capek ngurusin masjid, komplain lagi, ya kan pasti ada itu manusia. Karena apa? Karena Haji Arifin Susanto mah nggak punya sifat qayyum, ya tidak punya, memiliki rasa yang mengaturnya, tidak pernah lelah. Tapi Allah punya sifat al-hayyu, juga punya sifat al-qayyum. Nah, lafaz al-hayyul qayyum dalam satu riwayat dijelaskan bahwa saat Nabi Isa hendak menghidupkan orang mati, itu konon yang dibaca oleh Nabi Isa adalah sifat ini, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Maka dalam istighosah yang dilakukan oleh para guru-guru kita, itu biasanya istighosahnya isinya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tuh. Jadi wiridannya ya hayyu ya qayyum. Dulu ada cerita, saya juga pernah cerita di sini ya, lafaz ya hayyu ya qayyum itu diwiridin oleh orang yang hendak menuju ke Mekah. Jadi Pak Umar ngobrol sama saya, nanya, "Bang, saya pengen ke Mekah, coba nama dikasih wiridan." Kasih wiridan, baca nih ente, baca ya hayyu ya qayyum.
Mang Weng dari luar ngedengerin, wah wiridannya, karena kupingnya udah rada budeg, wiridannya ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Wan Umar ngewirid ya hayu ya qayyum, Mang Weng wiridinnya ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Sama-sama yakin, celeng, nyampe semuanya ke Mekah, depan Ka'bah, ketemu. Weng, Umar, iya, sama-sama kita ada depan Ka'bah ini. Emang dapat wiridan apa? Mang Weng bisa di depan Ka'bah? Itu yang Wan Umar dapat. Ya, apa wiridannya? Ya kayuku, ya kayumu. Kata Wan Umar, ya kayuku, ya kayumu. Emang Wan Umar dapatnya apa? Saya mah ya hayu, ya qayyum dapatnya. Berarti saya salah. Salah Mang Weng. Kudunya ya hayu, ya qayyum. Karena Mang Weng gak yakin sama wiridannya, Wan Umar balik lagi ke Indonesia, Mang Weng di sono dideportasi. Iya, kepulang-pulang karena sudah mulai tidak yakin. Maka yakinlah dulu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu sebuah keyakinan. Jadi kalau mau wiridan apa? Sok wiridan ya hayu ya qayyum, nggak apa-apa. Di sholat selesai, orang-orang budal baca ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Di sholat bisa 313, bisa 1000 kali, atau bisa 10.000 kali. Apa manfaatnya, apa khasiatnya, apa hikmahnya? Hikmahnya jangan kita pinta, ntar aja. Hikmahnya ntar aja, seketemunya. Tiba ketemu sama begal pulang dari sini jam 11 malam, udah baca ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Insya Allah, bukan kebal, bukan Mang Weng, insya Allah bakal terlindungi. Jangan minta aja dari awal. Jadi kadang-kadang kita salah punya wiridan itu mintanya dari awal. Jangan, zikir aja dulu. Zikiran itu bisa kita gunakan untuk apapun saat kita nanti memerlukan. Coba apa? Minta wiridan biar kebal bacok. Jangan. Udah wiridin aja, ya hayya qayyum terus saja. Wiridin aja terus, al-waqi'ahnya wiridin aja terus, al-mulknya wiridin aja terus, ar-rahmannya. Entar ketemu sama orang di jalan yang mau jahat, baca baru. Kan bukan, yang penting kan selamat, bukan minta kebal. Mang Weng mintanya kebal. Ya Allah, saya ini mau wiridin ya hayya qayyum. Ya hayyu itu maha hidup, ya qayyum itu maha berdiri, maha gagah, maha semuanya. Biar kebal bacok. Oh, kata ya, gua kasih kebal bacok nih. Kebal bacok, ditembak, mati. Karena mintanya kebal bacok. Coba kalau mintanya selamat. Oh, saya mintanya selamat kok. Kadang-kadang kita mintanya itu receh, mintanya terlalu receh. Udah Rabbana atina fid dunya hasanah udah paling bagus tuh. Ya Allah, saya minta di dunia enak, di akhirat enak. Karena mintanya itu tuh, enak nggak Mang Weng? Enak. Doanya mintanya pengen rezeki yang banyak. Ya Allah, minta rezeki yang banyak. Oh, kasih sama Allah. Tapi enggak dikasih enak. Enggak dikasih enak. Rezeki banyak, gigi sakit, hidung pilek, kaki susah buat berdiri, pala puyeng. Enggak ada enak-enaknya. Makanya kalau mau singkat ya udah, yang paling khusyuk itu doanya ketika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah itu doang. Mau bagaimana kan yang penting hasanah dua-duanya ya. Karena orang bahagia nggak bahagia mau bukan gara-gara punya Lexus, bukan gara-gara punya Fortuner, kan bukan ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak mengenai ngantuk, yang Allah itu tidak mungkin ngantuk, wala naumun, dan tidak mungkin tidur. Kalau terjemahannya apa itu kalimatnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum? Apa Pak Haji terjemahannya la ta'khudhuhu sinatu wala naum itu?
Yang tidak mungkin ngantuk, tidak bakal kena terhadapnya sebuah ngantuk, wala naumun, dan tidak tidur. Apa terjemahannya Pak Dewan? Lah, buka kitab tapi nggak ketemu kalimatnya. Sebelumnya dong. Sebelumnya. Tidur. Hah? Terus mengatur makhluknya tidak mengantuk atau terlena, tidak pula tertidur. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu hidupnya, qayyumnya, enggak ada ngantuk, enggak ada tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuh, kita kan bacanya doang, enggak ngerti artinya apa la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sinatu wala naum tidak mungkin ngantuk, tidak mungkin tertidur. Makanya hidupnya Allah, qayyumnya Allah itu berbeda dengan hidupnya kita makhluk. Orang sehebat apapun pasti terkena sinah, pasti terkena ngantuk. Ada orang 3 hari nggak tidur, hari keempat ngantuk pasti. Oh, dia mau kuat begadangnya. Coba udah ketemu matahari jam 7 mah pasti perih matanya, pengennya tidur ya. Tapi Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum, memperkuat lagi bahwa Allah itu adalah zat yang mukhalafatul lil hawadits. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi. Baginya apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi. Mulkan, baik itu kerajaan, khalqan, baik itu makhluk, abidan, ataupun itu adalah seorang hamba-hamba. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya apa kata Allah, bukan apa kata manusia. Kalau kata Allah hujan, hujan. Kalau kata Allah panas, panas. Kalau kata Allah mendung, mendung. Kalau kata Allah gerimis doang, gerimis doang. Nggak bisa ada yang nahan. Karena Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Allah gempa bumi, gempa bumi. Kata Allah meletus gunungnya, meletus. Kata Allah tsunami, tsunami. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa seperti itu? Jangan-jangan Allah lupa nih nyetem bumi biar enggak. Allah mah enggak ada lupanya, enggak ada ngantuknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Semua yang ada di bumi itu sudah diatur, sudah diqayyum oleh Allah. Semua yang ada di langit sudah diqayyum oleh Allah sebagai wujud untuk keseimbangan kehidupan alam di seluruh semesta. Adanya hujan, adanya panas, adanya angin, adanya banjir, adanya tsunami, adanya gunung meletus, itu tidak lain dan tidak bukan karena sudah diqayyum, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berjalan sendiri, bukan. Itu sudah diatur oleh Allah sebagai sebuah keseimbangan alam semesta. Kalau langit enggak pernah hujan, kalau langit enggak pernah panas, hujan aja panas aja enggak bakal seimbang. Daerahnya dingin semua enggak bakal seimbang. Saya sering menceritakan bahwa semuanya itu dibeda-bedakan oleh Allah sebagai bentuk keseimbangan alam semesta, bukan berarti kebatilan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi la ahada yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Yang bisa memberikan syafaat di sanding Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, pertolongan, permintaan ampunan, permintaan disegerakan hisab kecuali dengan izin Allah. Jadi orang bisa memberikan syafaat
Nabi Muhammad, para rasul-rasul yang lain memberikan syafaat bantuan kepada makhluknya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi semuanya hak prerogatif Allah. Enggak ada makhluk yang bisa ikut campur urusan ini. Makanya saya katakan ayat kursi itu menceritakan tentang mahaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak ada yang bisa. Udah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, udah paling kuat itu. Semua yang ada langit di bumi itu udah urusan Allah, udah. Maksudnya udah, lu jangan kederang-derang. Udah, Anda tuh jangan terlalu banyak ngatur Allah. Udah, semuanya emang milik Allah. Semuanya emang udah diatur oleh Allah. Bahkan gak ada yang bisa ganggu gugat mohon ke Allah kecuali dengan izin Allah. Makanya sering kita katakan mudah-mudahan dengan izin Allah. Tuh, harus dengan izin Allah. Nggak bisa. Mau sehebat apapun, Nabi Muhammad segitu dekatnya dengan Allah, pengen supaya Abu Thalib itu bersyahadat, nggak bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tergantung Allah mengiyakan atau tidak. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang ada di depan kita. Allah tahu apa yang ada di depan kita. Wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan manusia. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang manusia. Ay min amrid dunya, maksudnya dari urusan dunia, wal akhirati, dan urusan akhirat. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah sudah tahu semuanya. Besok bakal terjadi apa, kemarin kejadiannya apa, ini orang bakalnya kemana larinya, ini orang bakalan jadi apa, besok dapat gajinya berapa, anaknya berapa, rumahnya di mana, matinya di mana. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu semuanya. Maka kadang-kadang Allah itu nakernya sesuai dengan kapasitas kita, enggak dengan sesuai keinginan kita, enggak, tapi sesuai apa yang harus kita dapatkan, bukan apa yang harus kita inginkan. Enggak ya, minta mobil ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki mobil Fortuner 5 biji. Kata Allah, ntar dulu, rumahnya belum muat buat mobil Fortuner 5 biji, udah dikasihnya rumah dulu aja, kan begitu. Jadi apa yang Allah ketahui itu nantinya menjadikan kita manusia dikasih ijabah dari doa-doa kita ya. Kadang-kadang kitanya nggak dikte Allah sih. Saya harus sering katakan ini nih, jangan suka mendikte Allah. Udah, biarin Allah kayak gimana, doa mah doa aja, mohon mah mohon aja, dikasihnya Allah seperti apa, udah terima aja. Jangan di TJ pendikasinya begini, udah jangan didikte. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, karena lahu ma fis samawati wa ma fil ard, karena al hayyul qayyum. Barangkali Allah salah, enggak, la takhudhuhu sinatu wala naum, enggak mungkin salah, karena biasanya kesalahan itu berasal dari sinah, dari ngantuk. Ya, orang kalau kerja udah ngantuk, tek nginput, salah. Harusnya 5 juta 500.000, harusnya 5 juta 50 juta. Ya, bengkel harusnya dikendorin, dikencengin, bautnya apa lupa kagak dicopot, gara-gara apa? Ngantuk. Makanya tadi di situ terjemahannya selain ngantuk, apa tadi terjemahannya? Kelalaian, apa? Keterlenaan. Ya, keterlenaan. Karena awal dari sebuah kesalahan biasanya adalah keterlenaan. Nyerang, terlena dengan nyerang, diserang balik, kemasukan. Kan gitu. Dari keterlenaan semua juga. Tapi Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau kita gerutu, kecrek,
Susah amat ini. Nah, berarti kita sedang menuduh Allah masuk ke dalam kategori terlena. Sama kayak kita ngedumel ke anak buah yang salah. Ini gimana sih dagang anak buah? Nah, berarti kan nyalahin. Ya, kalau kita begitu ke Allah berarti apa? Sama, kita nyalahin Allah. Berarti kita baca ayat kursinya cuman model di mulut doang, nggak sampai ke hati. Udah, kalau udah sering baca ayat kursi mah kudu yakin bahwa la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Terus Allah juga tahu kita harus dapat apa, kita bakal dilarang apa, kita bakal besok kejadiannya gimana, karena ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak meliputi orang-orang bisyai'in dengan sesuatu min ilmihi dari ilmunya Allah, ay la ya'lamuna min ma'lumatihi. Tidak mungkin orang itu tahu segala sesuatu dari ilmunya Allah illa bima syaa, kecuali dengan Allah kehendaki, kecuali dengan apa yang Allah sudah kehendaki. Orang tidak mungkin tahu segala sesuatu yang ada di bumi, sesuatu yang ada di langit, ilmu pengetahuan, apapun itu, perbintangan, ilmu ekonomi, biologi, semuanya itu berkat bimasya, berkat Allah yang berkehendak supaya orang itu mengerti, supaya orang itu tahu. Makanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tuh. Jadi kita tahu, kita ngerti, kita hebat itu gara-gara Allahnya memang berkehendak. Kalau Allahnya nggak berkehendak, enggak. Nah, maka ayat ini nih yang yuhitu wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa harusnya dipegang sama guru. Kalau ada murid goblok aja nggak pinter-pinter, udah biarin. Emang kita mah tugasnya cuman ngajarin doang. Bisa dia paham, bisa dia ngerti mah urusan Allah. Saya ngajar ngaji Iqra habis maghrib, ada anak yang satu huruf 5 hari, 6 hari, 7 hari baru pindah ke huruf yang lain gitu. Kesel awalnya, tapi pikir-pikir lah, emosi juga ngapain, nyapain badan doang. Udah biarin, suruh ulangin aja terus, suruh ulangin. Nanti mah kalau kata Allah ngerti mah udah ngerti. Anak-anak di sekolah nggak bisa ngisi ini tuh enggak sih omelin, biarin aja. Tugas kita ngajar, barangkali metode kita ada yang salah. Udah biarin, nanti juga kalau Allah udah syaa mah, kalau Allah udah berkehendak mah bisa. Bentar, ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursinya Allah, as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi-bumi. Nah, kalau dimaknain kursinya tempat duduk, tempat duduknya Allah itu adalah langit-langit dan bumi-bumi. Tapi yang kuat itu adalah Imam Jalaluddin mengartikan bahwa berarti kursi itu berarti ilmu. Kemahatauan Allah itu besarnya sebesar langit dan bumi. Jadi berarti ada yang lebih besar lagi. Nah, justru ketika mengatakan langit dan bumi ini itu sudah sangat maha besar. Kenapa harus ada langit dan bumi? Kenapa nggak dikatakan bahwa pengetahuan Allah itu besar, tidak ada batasnya? Karena nggak akan ketemu otak kita, kudu ada batasnya otak kita tuh. Maka Allah katakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Karena harus ada batasnya supaya otak kita nyampe. Mana segede apa? Udah pokoknya mau gede jasa. Iya, seapa coba? Pasti nanya begitu kan? Bang, emang mobilnya gede, gede pokoknya mah. Iya, seapa gedenya? Udah pokoknya mau gede. Padahal ketika saya udah ngomong begitu tuh berarti susah untuk dijelaskan.
Tapi kan netel aja, nanya aja. Ya serumah lah. Jadi namanya kecil. Pokoknya lebih gede dari itu. Tuh, tetap netel. Makanya Allah katakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu baru buset langit dan bumi. Langit aja nggak tahu batasnya sampai mana. Sampai mana Bang Weng batasnya langit? Apa warnanya langit Bang Weng? Nggak apa warna biru? Enggak, coba tembus ke sono. Nggak ada warna biru langit mah. Itu mah hanya batas penglihatan mata manusia. Warnanya biru, nggak ada warna biru. Langit mah nggak ada warnanya. Terus ke sono. Matahari warnanya apa? Oranye, kuning. Itu mah matahari Teletubbies. Ya. Matahari mah sebenarnya mah entah warnanya seperti apa. Bisa jadi warna bulat. Kenapa? Karena batasnya. Harus ada batas mata kita melihat sesuatu yang jauh, ujung-ujungnya bulat. Ya gitu. Emang bintang seperti yang digambar sama Ainun gitu, gambarnya begitu. Wallahu alam gimana bintang. Tapi kan batas mata kita melihatnya seperti itu. Nah makanya kursiyyuhus samawati wal ard, langit dan bumi ini batas kita, batas manusia. Oh, udah mengabarkan bahwa berarti memang luar biasa besarnya. Padahal lebih dari itu. Jadi maksud kursiyyuhus, kursi di sini menurut Imam Jalaluddin itu adalah pengetahuan ilmunya Allah, itu langit dan bumi. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa kursiyyuhus samawati wal ardo itu adalah kekuasaan Allah, langit dan bumi. Emang ada alam lain selain langit dan bumi? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ketemu sama Nabi Ibrahim di langit, ketemu sama Nabi Isa juga di langit, ketemu sama Nabi Musa juga, Nabi Muhammad di langit. Kalau kita ngomong ada surganya di langit juga. Oh, sono surganya kan nunjuknya ke langit. Ada alam semesta di dunia ini yang selain langit dan bumi? Nggak ada. Kalau bukan bumi ya berarti langit. Udah gitu. Ya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak mungkin memberatkan kepada Allah untuk menjaga langit dan bumi. Allah ngejaga langit dan bumi itu wala ya'uduhu, tidak mungkin kerepotan, tidak mungkin merasa berat. Coba kalau orang jabatannya udah terlalu banyak, puyeng enggak? Puyeng. Ini baru 2 cabang aja tuh. Tokonya, coba tokonya 10, puyeng. Ya pagi ke sono, siang ke sini, sebelum maghrib ke ono, sebelum baru 2 ya udah. Puyeng, aduh bang, kita baru habis belanja, puyeng. Tapi Allah mengurusi langit dan bumi, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak mungkin ada perasaan lelah, tidak mungkin ada perasaan keberatan, tidak mungkin ada perasaan keteteran. Allah mah ngurusin langit dan bumi beserta istrinya, beserta isinya sendirian aja. Ketua ngurusin masjid, perbotnya ada, bikin surat kagak pernah, ada sekretarisnya. Ngurusin duit ada bendahara, ya, ngurusin surat menyurat kesana kemari, bikin rekening ke bank ada dewan, ya. Ngurusin guru ngaji ada seksi dakwah, kalau ada acara ada panitia lagi. Itu ngurusin masjid doang, anak buahnya banyak jasa, ya. Allah ngurusin langit dan bumi sendirian, dan wala ya'uduhu hifdzuhuma, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ingat bunyinya wala ya'uduhu, bukan wala ya'udzuhu. Tuh kadang-kadang kita ngedengernya wala ya'udzuhu, yang betul itu wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa huwa ya Allah al-aliyyu, zat yang maha tinggi, fauqa khalqihi bil qahri, al-azim, tur zat yang maha agung, zat yang maha besar. Allah maha tinggi,
Allah maha besar. Tinggi bukan berarti ada di atas, azim bukan berarti berwujud seperti manusia. Karena Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawaditsi. Tidak mungkin sama dengan makhluknya. Wujudnya Allah mungkin tidak kelihatan, tapi yang tidak kelihatan itu belum tentu tidak ada. Wujudnya Allah mungkin belum bisa kita rasakan, tapi belum kita bisa rasakan belum tentu tidak ada. Allah nggak ada nih, kita lagi kayak gini nih, Allah nggak ada. Bukan Allahnya yang nggak ada, tapi kitanya yang belum bisa merasakan keberadaan Allah. Bukan wujudnya Allah yang tidak kelihatan, kitanya yang belum bisa melihat wujudnya Allah. Maka sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Seperti teori atom ya, ada orang bikin teori atom ditolak, bahwa unsur bumi cuma 4. Apa Manumar? Air, besi, air, api, udara, satu lagi apa? Tanah. Itu apa? Avatar ya? Avatar. Air, api, tanah, sama udara. Iya. Angin, sama angin. 4 unsurnya. Kemudian ada yang ngomong nih, angin, tanah itu ada karena ada unsur-unsur yang membentuknya. Ditolak pendapatnya. Enggak. Tanah ya tanah, enggak ada unsur pembentuknya. Angin ya angin, enggak ada unsur pembentuknya. Sampai konon katanya bunuh diri nih, saking enggak dipercayanya pendapatnya. Puluhan tahun berikutnya diteliti baru bahwa penyusun tanah itu dari atom jadi tanah, atom jadi air. Air dari mana? Air dari mana? Bisanya ada air dari mana, Mongeng? Dari udara yang didinginkan. Air AC dari mana, Mongeng, munculnya? Itu air AC, emang diisi air sama Mongeng AC? Bisa keluar air. Dari mana air itu? Dari uap udara yang dipanaskan, yang didinginkan, keluar air. Di situ baru, oh iya, ternyata ada atom. Awalnya nggak kelihatan, atom tuh nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Tuh, habis atom, enggak, atom tuh bukan partikel paling kecil, ada lagi yang paling kecil yang namanya inti atom, proton dan apa? Proton dan neutron proton dan neutron ya, apalah gitu. Proton ya, pokoknya ada proton-protonnya gitulah. Tuh, proton juga disusun lagi. Jadi begitu. Itu aja bisa kebukti secara ilmiah, apalagi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Bisa jadi memang mata hati kitanya belum terbuka. Maka ayat kursi ini mengajarkan kita tentang kemaha-mahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirangkum dalam satu ayat yang kita sebut ayatnya dengan sebutan ayat kursi. Maka ayat ini menjadi ayat yang dipakai untuk kesaktian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibaca ketika ngusir setan, orang kesurupan. Baca ayat kursi, semuanya baca. Karena apa? Karena semuanya ada di langit dan bumi, udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. La ikraha fid din, sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnah yang ke-30 al-khusyu'u fi kulli sholati, khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat itu sunnah, enggak wajib, enggak wajib. Yang penting baca, sujud, ruku, i'tidal, salam, wajibnya, rukunnya. Khusyuk mah enggak wajib. Tapi kata Imam Ghazali, khusyuk itu rukun. Untung kita mazhabnya bukan mazhab Imam Ghazali. Kalau mazhab Imam Ghazali, mazhabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, habis soalnya kita nggak ada yang sah ketua. Ya ketua di sini, anak kecil larian kesel dalam hati, pengen ngegedik, pengen apa. Udah nggak ada khusyuk-khusyuknya. Untungnya kita pakai mazhab Syafi'i yang khusyuknya itu hanya sebatas sunnah. Sunnah udah khusyuk sunnah. Karena apa? Susah khusyuk mah. Harus menghadirkan hati bahwa kita benar-benar dalam keadaan sholat. Berarti yang kita baca juga faham. Inna sholati wa susuki wa yamahanya, memang kita pada ngerti artinya. Kan kagak ngerti. Iya, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alam, dari Allah subhanahu rabbil alam subhanahu rabbil azim. Mau pada ngerti rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni, mau pada ngerti? Kagak kan, belum pada ngerti artinya. Yang penting baca aja itu. Makanya khusyuknya masih masuk ke dalam kategori sunnah. Ntar naik biar khusyuknya masuk ke dalam kategori rukun. Apa khusyuk tuh? Sukunul a'dha'i ma'a huduril qalbi wa tadabburil qiraah. Tenangnya anggota badan disertai dengan hadirnya hati dan tadabburil qiraah. Qiraatnya, bacaannya kita tadabburkan. Itu minimal kata khusyuk. Udah jangan kemana-mana khusyuk mah. Yang penting anggota badannya nggak banyak tangak tengok, hatinya lurus, sama bacaannya kita tadabburin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari akhir. Karena artinya kita baca artinya, hati kita baca artinya, biasanya ayatnya lupa. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari akhir. Apa ini? Ya gitu, karena kita mah mulutnya bunyi, hatinya ngikutin karena pakainya bahasa Arab. Makanya pahalanya besar mana orang Arab sama orang Indonesia? Besar orang Indonesia. Kenapa? Susah orang Indonesia mau salat buat ngerti itu susah. Al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kesulitan. Orang Arab mah baca bismillahirrahmanirrahim, hatinya nggak kudu ngikutin karena dia udah paham arti. Kita kudu belajar dulu artinya apa, ngelihat dulu terjemahan. Sulit, kita mah susah. Maka kesulitan kita menjadi berkah, pahala kita lebih banyak. Sampai surga isinya orang Indonesia semua. Orang Arab juga belakang. Ternyata gara-gara orang Indonesia kalau sholat tuh perlu effort, bahasa kerennya perlu effortnya wah luar biasa. Ngafalin ini. Wa kullama tafallata minhu a'adahu wa talabahu. Kalau hatinya udah melengos ke ngertiin ayat, ke ngertiin bacaan, balikin lagi enak-enak. Yang merajai hari akhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami menyembah mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Habis itu kepikiran, lah tadi motor udah kunci stang belum, langsung balikin lagi. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang mustaqim, syaratal ladzina, dan seterusnya. Kalau melengos sedikit artinya balikin lagi, melengos lagi balikin lagi. Ya, fayakunul huduru fi kulli shalah. Maka sebaiknya kita menghadirkan hati kita itu dalam setiap sholat. Jangan kebanyakan ngelamun sholatnya. Maka mulutnya jangan sampai diem buat bunyi tuh. Kalau imam kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, imamnya kagak duduk di antara dua sujud, baca aja terus, jangan sampai diam. Karena diam itu berpotensi ngelamun mikirin yang lain. Imam lama aja ini kan begitu jadinya ya. Jadi udah baca aja terus, imam udah beres, kita udah beres baca tahiyatnya, imam belum beres,
Kita udah fil alamina innaka hamidum majid. Imam belum. Kita gimana nungguinnya? Diem, jangan diem. Baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina. Belum beres juga, baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus jangan sampai diem. Diem sedikit itu setan masuk, ntar mikir macam-macam. Imam lama lah habis sholat ngapain lain, khudurul qalbinya jadi berkurang. Tapi kata Syekh Hasan, fa illam yastati fa fi salasati mawadi'ah. Kalau nggak bisa tadi tuh khudurul qalbi, kemudian tadabburil qiraah, minimal di 3 tempat. Yang pertama inda qauli wajjahtu wajhiya. Ketika kita ngomong inni wajjahtu wajhiya, tuh ini wajjahtu wajhiya, hatinya lurusin, ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Tuh minimal di ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Terus inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masukkan ke hati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami mengabdi, kami menyembah, dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Tuh ya gitu. Jadi minimal 1 tadi ini wajjahtu wajhiya. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama yang ketiga, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Minimal 3 aja tuh, di situ khusyuknya. Pas assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Udah alhamdulillah sampai situ juga. Ya. Maka kalau kita belum bisa nyampe tahapan khusyuknya mengartikan qiraah, hudurul qalbi di semuanya dari takbiratul ihram sampai salam, minimal di 3. Ini wajjahtu iyyaka na'budu sama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu mah usahain, tapi kalau nggak bisa ya minimal di 3 ini. Faidatun qala al-Imamul Ghazali rahimahullah taala al-muhafadzatu ala sholati takunu bi thalathati asya'. Orang yang bisa mencapai derajat menjaga sholat itu biasanya terjadi karena ada 3 hal. Yang pertama, isbagul wudu. Wudunya diisbag, dimaksimalkan, dibenerin. Asal jangan caplak-ceplok doang. Itu berpengaruh besar. Wudunya 3 kali, ngusap mukanya bener-bener, istinsyak, madmadohnya bener-bener, kakinya dari kelingking ketemu jempol lagi sampai ketemu kelingking, kuku-kukunya dibersihin ketika wudu, giginya digosok-gosokin juga ketika wudu, rambutnya dibasahinnya bener, seluruhnya dibasahin, kena air, semuanya kupingnya digosok-gosokin bener. Itu nanti pengaruh sama sholatnya. Pokoknya kalau orang udah wudunya asal doang, itu sholatnya juga asal. Biasanya asal sah maksudnya. Enggak dosa, ketua, tenang. Nggak dosa. Ya, ketua ribut sholat kayak khusyuk gara-gara bocah aja enggak dosa. Karena secara fikih mah tetap sah. Ya, karena kita pakainya fikih madhab Syafi'i. Kalau pakainya fikihnya Imam Ghazali habis, kita udah kagak ada sah-sahnya bang we. Ya, lagi ngimamin bocah teriak-teriak, teplak-teplok, kapret, bedebuk. Rasanya pengen nabok ya, pengen buru-buru salam. Ya. Al-iktsaru minal adiyah fi sholatihi kulliha. Untuk memperkuat kekhusyuan juga memperbanyak berdoa di dalam sholat seluruhnya. Banyak baca doanya. Kalau imam udah selesai terus berdoa lagi, subhan rabbil ala, subhan rabbil ala bihamdihi, terus sampai imam. Jangan ada diemnya kecuali ketika imam baca surat. Waladdallin, amin. Imamnya baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, mulut kita jangan keterusan
baca Fatihah lagi, baca Fatihah lagi, baca Fatihah. Jangan dengerin itu mah, karena ada perintahnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada yang dibacakan Quran, maka kita harus dengerin, diem. Takalluful hudur, memaksakan untuk menghadirkan hati di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, supaya hatinya nggak kemana-mana, hatinya nggak bergeser, hatinya nggak mikirin yang macam-macam. Susah emang, susah, tapi bisa kalau kita latih. Susah emang, tapi bisa kalau kita rutinin hati kita untuk muncul ketika sholat. Dibawa hatinya, jangan ditinggal. Diawali dengan wudhu yang benar, wudhunya dimaksimalin, kemudian iktsarud doa, perbanyak baca doa, jangan sampai diem mulutnya kecuali saat imam baca surah, dan memaksakan hati supaya hadir. Ntar juga dapat predikat khusyuk dalam sholat. Gimana mau khusyuk kalau bocahnya pada berisik baik? Justru itu godaan kita. Makanya kita udah pahala paling banyak sholat di Masjid Al-Ikhlas, udah paling banyak nahan emosi, nahan segala-gala, mengueng ya. Kan Masjidil Haram ada orang di depan Ka'bah larian bocil, kagak ada, gede bisa sama laskar. Ya, kita mau enggak, didiemin aja, sama imam didiemin, sama ketua didiemin, udah didiemin aja, udah biarin. Ya, makanya jangan aneh kalau nanti pas kita di surga nih banyakan kita, ya pasti dia duluan kita di surganya, karena yaitu kita mah banyak sabarnya, sholat juga effortnya gede, ya effortnya kan gede, kudu ngafalin ono, kudu ngafalin ini, imam baca surat juga kita mikir harus gimana ini ngartiinnya, imam salah bacaan suratnya, makmumnya juga bingung ngelanjutinnya di lafadz apa gitu. At-tazayyun wa tajammulu fiha, menggunakan perhiasan, berhias diri, wa tajammulu, memperganteng diri, lubsul imamah, pakai imamah, lubsul rida, pakai rida, lubsul jubbah, pakai jubah, pakai cincin, pakai toilasani, pakai peci, at-tatayyubu, pakai parfum. Sholat tuh pakai rida, pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah, pakai udang-udang kalau bisa, kalau enggak ya pakai minimal pakai peci. Coba dah sholat pakai jubah, pakai udang-udang, pakai sorban. Sejadahnya yang baru turun dari Mekah, belinya di sana, dari Turki, turun dari Turki, geblek, semprot minyak wangi dari wali minyak, fret, ya. Udah pasti beda sholatnya. Sama orang sholat, maunya sholat pakai celana kolor, kaosnya kaos partai, kaosnya kaos partai, terus kagak pakai sejadah, udah pasti beda. Kenapa sholat di Istiqlal kerasa enak? Kenapa coba? Kenapa sholat di Istiqlal tuh kerasa enak? Karena sejadahnya wangi, halaman depannya, tembok depannya indah, langitnya mendukung, nangis bisa kita. Ya, di sini makanya mau diciptakan sejadahnya wangi, tiap Jumat disemprot. Orang khusyuk sholatnya gara-gara sejadahnya wangi, yang dapat pahala kita, DKM-nya mengueng, kita yang dapat pahalanya, jadi bisa khusyuk juga. Ya. Hah? Semprotin, ya. Kita juga sholat pakai tatayyub, pakai parfum. Bali minyak udah jadiin parfum gratis no di depan, tinggal oles-oles doang supaya wangi. Intinya mah udah, pokoknya kalau misalnya nggak percaya nih, besok sholat subuh, sholat duhur, coba datang ke masjidnya pakai sarung, pakai koko, pakai sorban, pakai peci. Kalau bisa pakai imamah, pakai cincin di sini. Cincin apa kayak udah pakai cincin. Kemudian pakai minyak wangi. Sholat sejadahnya gelar yang enak, yang wangi sejadahnya. Udah pasti beda. Apa vibes-nya pasti beda. Ya. Soulnya kalau bahasa, perasaan sholatnya pasti
pasti beda. Ya, karena itu mempengaruhi, apalagi sebelum sholatnya mandi dulu, wudhunya juga baik dulu, pakai deodoran dan seterusnya pasti enak. Ya, makanya kenapa masjid itu harus dibuat senyaman mungkin supaya orang juga bisa sholat sekhusyuk mungkin. Kalau masjidnya sejadahnya pas sujud di jidatnya pasir setengah kol, wah udah kagak ada khusyuk-khusyuknya itu mah. Ya, terus kemudian dicium bau sikil sejadahnya, udah kagak beres udah. Oh, ruangannya ngelekep gerah, udah nggak bakal nggak. Ya, imamnya wala bedolin, ar-Rahmanir Rahim, wala udah itu mah jauh ke kata khusyuk, udah bisa itu mah. Ya. Jadi kita coba fasilitas-fasilitas di masjid-masjid kita itu diperbaikin ya gitu. Kayak kita nih udah di atas standar nih, AC, karpetnya udah karpet empuk, kemudian temboknya juga sudah bisa mendukung kita buat khusyuk. Masih ada yang nggak khusyuk aja maka bina-bina segitu udah wanginya, berarti masalahnya bukan di fasilitasnya tapi di urusan hatinya. Kenapa di Masjidil Haram sampai orang sesenggukan nangis? Karena ngelihatnya Ka'bah, ya orangnya juga semuanya khusyuk, imamnya juga suaranya bagus, orang kagak ngerti bahasa Arab. Ya, yang imamnya Imam Syekh Sudais nangis pasti, padahal nggak ngerti bahasa Arab tapi bisa nangis karena memang semuanya mendukung di depan. Ayu sholli ila sutra, sholat pakai sutra menghalang, sunnahnya pakai sutra. Tapi ketika tidak berada bersama tembok atau sama tiang atau sama makmum yang di depan, baru pakai sutra. Itu juga ketika tidak menggelar sejadah. Kalau udah ada sejadahnya, enggak perlu pakai sutra. Itu udah ada sejadah Bang Wen. Udah ada, batasnya kan udah ada. Nggak perlu pakai sutra. Sutra mah dipakai kalau nggak ada sejadah. Bagusan sutra atau bagusan sejadah? Sejadah. Karena sejadah mah garisnya tepat. Jadi orang terkadang begitu, pakai sutra. Iya benar. Kalau masjidnya nggak ada sejadahnya, kita nggak bawa sejadah. Daerah teritorial kita itu adalah sejadah. Orang nggak boleh nginjak sejadah kita kalau kita lagi sholat, karena itu daerah yang wajib kita jaga. Maka wa yundabu lil musalli daf'ul mar, bagi orang yang sholat kemudian lagi sholat pakai sejadah, pakai sutra, ada yang lewat, maka kita disunahkan larang. Ada bocil lewat, nggak boleh lewat. Daf'ul mar, sunnah menghalangkan, jangan sampai lewat. Karena apa? Dosanya besar. Wa idza lam takuni sutratu mu'tabaratan fayuqrarul murur wa la yajuzu lahu daf'ul mar. Tapi kalau kita sholat nggak pakai sejadah, kalau yang mau sejadah sholatnya di sana, di mana? Di jalanan, ada nggak batasnya? Nggak ada. Kita nggak boleh nahan orang. Karena bukan siapa lu nggak pakai sejadah. Tapi kalau kita pakai sejadah atau kayak gini, ini kan udah ada garis-garis ya. Kita sengaja bikin garis-garis keramik ini waktu dulu ya, Wanumar ya. Ini karena garis-garis ini untuk membatas sholatnya. Kalau di luarnya nggak apa-apa, tapi ngelewatinnya kita disunahkan ditahan. Orang yang tahan, jangan melewati. Wa kullu shaffin sutratuhu as-shafful ladzi amamahu.
Kalau orang itu sholat berjamaah, maka sutrohnya adalah orang yang di depannya. Sutrohnya adalah orang yang di depan. Jadi udah jadi sutro otomatis. Coba kalau orang dikasih sutro satu-satu, jamaahnya 100, maka sutro semua pada kesandung. Nah, ya makanya harus cerdas kitanya dalam memahami sutro. Makanya sutro itu di masjid-masjid besar nggak dipakai. Tuh. Apalagi kalau sejadahnya sudah ada garisnya, udah nggak dipakai sutro itu. Kenapa? Karena udah nggak perlu, udah ada sejadahnya, udah ada batasnya. Dulu waktu pertama kali saya di sini, yang pakai sejadah, yang pakai sutro, dalam hati saya kayak ada ketelimbang nih orang. Dia pakai sejadah, dia pakai sutro, gitu. Dalam hati saya kayak ada ketelimbang. Maka saya sumputin sutronya ke dalam, udah jadi pakai ribet. Anak-anak mau main lempar-lempar cereng kena kaca, ya itu udah sejadah juga. Tapi Nabi Muhammad pakai sutro karena belum ada sejadah, coy. Makanya pakai sutro zaman Nabi. Emang sutronya begitu? Enggak kan, sutronya biasa pakai peci. Kebetulan nggak ada sutro. Aduh, nggak ada sutro lagi. Di lapangan aja pakai peci taruh depan. Pakai pulpen kayak cek. Itu jadi batas sholat kita. Wa yajuzul mulur ma'a wujudi sutrati fi arba'ati halatin. Boleh kita ngelewatin orang yang lagi sholat dalam 4 hal. Pertama, kalau di fi harami Makkah fi mahallin tawaf, di Mekah di Mekah kita ngelewatin orang sholat boleh karena kita mau tawaf. Idza qassara al-musalli bi an shalla fi thariq. Kalau ada orang yang sholatnya di jalan. Kalau ada orang sholat di jalan, sholat di pintu, udah langkain aja, depan kosong, mau dia sholat di pintu, langkain aja itu, karena dia ceroboh sholatnya. Tuh, sholat di jalan karena ceroboh, langkain aja, nggak apa-apa. Suruh siapa kalau sholat di jalan, nggak pakai sutroh lagi, langkain aja itu. Idza wajadal musalli furjatan fa yajuzu lahul mulur sadil furjah. Baris depan, baris kedua, baris ketiga. Baris kedua ini kosong, baris kedua kosong. Banu Umar di baris ketiga, di baris kedua kosong, nggak ada yang mengisi. Tapi teman-temannya yang di samping udah pada takbir semuanya. Lah gimana ini ngelewatin mereka? Boleh nggak untuk ngisi? Boleh kalau itu. Dilewatin aja. Walaupun dia pakai sejadah, walaupun dia pakai sutra, karena kita mau mengisi tempat yang kosong. Jangan kemudian dilarang tempat gua. Orang sudah mau nomor ya boleh no, ada yang kosong. Ya ngadu-ngadu nggak apa-apa, dia tahan lagi, cukup lagi tangannya tangan. Tidak kana mutaran biarkan yuridu qada al hajati atna as-sholati. Yang terakhir, boleh melewatin orang yang lagi sholat walaupun pakai sutra, walaupun pakai sejadah, kalau dia kepengen berak, kepengen kencing, ngomong pengen berak nih gua, pengen kencing nih gua, jangan dihalangin, sok boleh, karena itu madorotnya lebih besar. As-sunnahul lati ba'dal intihai minas shalah, sunnah-sunnah yang terjadi setelah selesai sholat. Allahu a'lam bishawab. Wa ilahi ba'di wal ma'am. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya bang, Kamera kita mati nih. Ya, sok. yang pertama ini terkait tadi mazhab ya. Kita kan tinggal di benua Asia nih, di Indonesia kan. Itu sejak